for having that kind of insecurity juga agak perlu biar aku nggak selalu mendangak ke atas, untuk aku selalu kembali lihat bawah dan perbaikin apa yang kurang. Anjay. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang musisi. Tepat hari ini rilisnya EP berjudul Centil. Please welcome Naikila. Hi everyone. Hi. How's your day? It was karena masih jam segini kali ya, but it was fine. Yeah. Oh berarti ini tuh kayak bukan siang ya buat Ini kamu? pagi buat aku. Sorry aja. Okay, let's do it. Naikila, menurut aku salah satu yang paling menonjol dari kamu yang aku lihat itu adalah your confidence. Masa sih? Serius. Oh, wow. Kayak kadang aja kalau aku lihat kamu di sosmed, kayak aku berharap bisa meminjam beberapa persen your confidence. That is nice thing to say. Is it true or no? Ya, itu 60%-nya benar. 40%-nya aku di rumah kayak fuck, I wish I was this, I was that. Nggak, tapi itu normal nggak sih? Kayak menurut aku for having that kind of insecurity juga agak perlu biar aku nggak selalu mendangak ke atas, untuk aku selalu kembali lihat bawah dan perbaikin apa yang kurang. Anjay. Pasti ada gitu ya, anjay. Iya, sorry nggak bisa kayak. Oke, berarti yang aku lihat your confidence kamu itu tapi dapetnya dari mana ya, Nay? Atau dari keluarga mungkin? Kayaknya dari diri aku aja. Aku akan take credit for myself for this because it was my struggle to be this confidence aja. Okay. My own struggle. Karena itu sangat tidak terlihat kayak yang aku tangkap dari kamu ya tadi, kayak your confidence tuh kayak spark. That's nice thing to say. Thank you. Yeah. Thank you. You're welcome. Tapi seperti apa Naya Rahmania kecil? Aduh, belum siap nggak sih? It's okay. Ya, Naya Rahmania kecil. Aku dari kecil emang ceria, periang. Emang udah kayak gini aja sih dari kecil. Kayak people would know me as such a social butterfly. Yeah. Karena emang yang aku dengar dari orang terdekatku katanya kalau nggak ada Naya itu sepi gitu. So, yeah. Tapi kamu dibesarkan oleh keluarga seperti apa? Di Surabaya, kamu anak terakhir. Apa karena kamu anak terakhir juga ya membuat kamu tuh lebih cheerful kayak aku? Iya, kamu kan anak pertama ya? Aku anak pertama, jadi aku kayak nggak bisa cheerful. Bisa, tapi actually my first impression tadi pas ngobrol sama kamu pas di briefing itu kayak I told my team gitu, she's very genuine. I can tell gitu, kayak How? Gak tahu dari ngobrol kita tadi aja tuh aku ngerasa kayak you're pure gitu. Thank you. Iya. Kayak 5 menit kita di pujian. Iya. Intermezzo. Oke, tadi what was the question? My childhood di Surabaya. Iya, di Surabaya keluarga aku biasa-biasa aja, bukan dari orang yang sangat berduit, tapi maksudnya juga nggak yang sampai susah makan gitu. Kita masih bisa makan tuh, masih kayak nggak mikir. And it was a loving family actually. Cuman mungkin papa harus kerja banyak, jadi aku nggak terlalu banyak ketemu dia. Pianist, gitu. right? Yeah, he's a pianist. Yeah. Berarti karena he's a pianist jadi harus kemana-mana atau? Iya, that's true. Nggak cuman di dalam kota, dia keluar kota juga. Jadi, well, I get it now since I'm getting older. Yeah. And you're a musician. Iya, jadi aku paham. Sekarang malah aku yang jadinya nggak punya banyak waktu untuk mereka, which is ya udah, itu hidup aja sih, kayak it's rather time atau you don't have money. Ya kan, it's time or money, I mean. And now you have money. I have money, I don't have time. Your mother penyanyi juga nggak sih atau Iya, dia suka nyanyi. Dia sempat kayak keliling nyanyi gitu dulu di Ujung Pandang kalau nggak salah, Makassar. Ya, Ujung Pandang tuh Makassar ya kalau nggak salah. Pokoknya Sulawesi sih itulah. Iya. Dan emang apa gara-gara itu juga yang membentuk kayak
kamu adalah musik adalah hidupku. Well, I Karena was keluarga kamu. maybe kalau suaranya bagus mungkin turunannya dari dia, tapi aku tuh sebenarnya nggak look up to her. Maksudnya aku jadi penyanyi tuh bukan karena I look up to her, tapi malah karena my sister. Kayak Ya, Sarah tuh waktu SD, which is aku masih TK, pas di SD aku TK. Itu dia sempat ikut salah satu ajang idola gitu lah. Terus kayak oh you know what, I wanna be like her gitu. Nah itu tuh mulainya aku suka nyanyi. Dan dulu tuh ada momen yang lucu banget. Aku tuh emang saking suka tampilnya. Jadi dulu pas aku kecil, kalau misalnya kakak-kakak aku pada nyanyi, kayak mereka semua suka nyanyi kan. Kalau aku nggak dipanggil disuruh nyanyi, I would cry. I would just cry, crashing out. Menurut kamu suara mana yang paling bagus? Aku tuh kan NPD ntar gue viral di Twitter lagi, di X, sorry. Nggak usah disebut ya? Iya Nggak usah, nanti di pim gitu aja. Tapi menurut aku, ini aku mungkin akan ngomong kasar juga ya. Di X yang ngomongin kamu it's shit. Iya. Itu kayak Tapi the first thing that I told Jam sih, yes sayang, sorry. Ya nggak apa-apa lah, ya udahlah. Aku bilang yes aku di hate. Kayak menurut aku masih butuh di hate. Ya untuk selain aku memperbaiki diri aku, exposure bro. Soalnya yang aku tangkap it's just a joke. Iya aku emang nge-joke. Tapi kayak karena And I was one tweet trying to encourage people untuk kayak nggak apa-apa lo untuk take credit for yourself gitu. But balik lagi ke konteks, it was a joke gitu Iya, kan. iya. Kayak aku tidak mengerti in the first place kenapa ada tweet itu. Yeah, I don't know. Ya tapi seru sih, seru. Iya. Bacain komennya kayak seru juga diomongin orang yang kayak gak sesuai fakta kita gitu, kayak oh you know me that well, kayak aku aja nggak tahu aku kayak gitu, ngerti gak sih? Tapi ada momen dimana itu kan lumayan viral ya. Ada juga momen kayak gitu. Dulu awal-awal gitu sempet kayak kena gitu, kayak fuck gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa. Oh ya emang kayak gitu kok jalannya, emang harus ada pros and cons ya. Kalau dulu tapi apa part yang kayak fuck? Kalau dulu pas sebelum aku Garamadu ini atau gimana? Sebelumnya yang dulu ini. Yeah. Yeah, so like I was an influencer juga kan soalnya sebelum Garamadu, and I got hate a lot as well for being fat, for being chubby actually. Okay. Yeah. By the way, kamu tidak gendut. Iya, tapi emang pada saat itu aku jauh lebih besar daripada sekarang. And I was chubbier. Tapi kalau yang pas setelah Garamadu itu aku sempat kenanya ya emang di badan sih, karena pas Garamadu itu, jadi sebelum Garamadu aku tuh kurus banget kan. Terus tiba-tiba pas Garamadu kayak giliran aku harus tampil, kenapa aku gendutan gitu. Aku kayak I gain so much weight. Sekarang aku udah lost like 13 kilos. 13 kilo. Yes, dari awal tour itu. Karena juga karena pendapat orang jadi membuat kamu menurunkan berat badan, atau sebenarnya emang aku personally suka aku tuh yang gak segendut itu. Jadi personally emang aku lebih suka aku yang petit gitu, kurus gitu. Iya, jadi mungkin emang karena kemauan aku juga sih. Dan gak nafsu makan mungkin karena banyak faktornya. Aku punya asam lambung, itu yang bikin malas makan. Mungkin kecapean juga, terus pikiran. Jangan nanya nih pikiran. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, karena pasti ada part yang banyak yang kita omongin di sana, Naikila. Karena itu lately apa yang kamu rasakan kan? Iya. Kita masih bahas di Naikila masa SMP. Suka memang start menulis dari situ. Apa yang kamu tulis? Apa ya, waktu itu tuh emang masih serendah kayak aduh kayaknya cowok ini gak suka deh sama aku tuh pengen deh sama kamu tapi kayak kamu gak mau deh gitu. Ya anak-anak SMP aja lucu-lucuan gitu. Aku suka nulis aja di notes randomly gitu, kayak lagi di pesawat nulis gitu. Aku juga soalnya kalau aku di buku. Oh my god, itu lebih vintage sih. Itu swag. Lebih ke usia.
Aku udah ngomong swag loh, please lah. Dan ya sama sih, sesuatu part yang dimana kayak kita broken heart dan harus menuangkan itu ke sesuatu kan. Ya, dan Kamu ingat gak apa yang kamu tulis? Maksudnya kayak literally word by word kayak ada lagunya sih, jadi aku ingat. oke? Ya, lagunya tuh masih ada di Spotify juga. Judulnya Dreams. Itu pertama kali aku nulis yang kayak, oke, aku mau nulis buat lagu gitu. Sebelumnya mungkin cuma nulis-nulis yang gak jelas gitu. Terus yang aku benar-benar memutuskan untuk bikin lagu ini, ya itu. Jadi aku ingat word by word karena emang ada di lagu. In my dream, in my dream, I see you. It felt so real. In cold morning, I see you. Oh, I see your pain. You're in tears. Yeah. So good. Terus SMP? SMA? Itu SMP. Oke. And the last part was ini. I wanna get lost with you, but I'm scared you'll escape. You'll escape. Yeah. I wanna get lost with you, but I'm scared you'll escape. Yeah. Lucu gitu kayak fairy tale anak-anak gitu. Oh, serius banget sih. Iya bener, kayak wow itu serius banget. Tapi ditulis sama kamu yang masih SMP pada saat itu. Karena tadi tulisan aku gak kayak gitu sih. Ya, tulisan kamu gimana? Boleh nggak dikasih? Pertama itu di buku dan udah gak ada. Okay, ya kan? so like you don't really remember it? No, atau I think no. Kayak udah lama okay. banget juga kan. Iya. Dari usia. Yes. Oke. Mungkin itu juga kayak salah satu alasan kenapa kamu menulis juga ya. Kamu memang suka menulis. Yes. In the very first beginning gitu kan. Kayak sesuatu yang akhirnya lepas kali ya dari masa kecil, masa remaja kita. Tapi di mana titik Naikila tahu musik adalah aku dan aku akan menjalani karir musik ini? Wow, that is deep. Kayak maksudnya aku nggak pernah mikir oke, aku akan serius di musik gitu. I think I never really had that thought. Jadi aku kayak cuman ngejalanin aja because I love it. Jadi aku nggak pernah bener-bener mikir kayak gitu sih until this point gitu. Until this point akhirnya Garamadu meledak gitu, kayak oh iya udah harus mulai serius nih gitu. Mungkin Garamadu sih titik pertama yang kayak bikin aku oh ya, this is my world gitu. Tapi soalnya kamu pernah cerita di usia 19 tahun kayak kamu pernah bilang kayak you gonna be big. Oh iya. Itu iya. Aku tuh cuman ngejalanin tapi aku nggak tahu like in my heart. Mungkin ini one of my manifest aja sih biar kayak tetap punya keyakinan sama diri aku sendiri. Jadi kayak di umur aku 19 tuh aku kayak sabar, tunggu dikit lagi juga aku gede gitu. And I don't know why gitu. Aku bahkan nggak tahu gedenya bakal gimana karena aku coba kelas acting, coba nyanyi, coba-coba aja lah. Tapi kayak my heart keep saying kayak you'll be big gitu. I don't know. Itu part of doa aku sih sebenarnya. Bukan yang kayak mau sombong, oh aku yakin bakalan gede. Enggak, tapi aku mencoba untuk doa terus dan manifest it will happen gitu. Soalnya kalau aku pikir-pikir juga kayak 19 tahun aku juga melakukan hal yang sama. Kayak di kamar gitu kan. Di kamar kayak dunia ini terlalu berisik. Iya. Terus kayak gets too loud sometimes. Iya, dan di kamar itu kayak gue akan menjadi sesuatu. Iya. Tapi kalau kayak kita ngomong itu kayak terkesan sombong. Tapi for me I see it as like it's a good thing kalau kamu udah bisa merasa kamu valuable dan kamu yakin kamu bisa jadi orang. Menurut aku itu sesuatu yang baik. It's not a bad thing. Dan kamu menemukan circle-mu anti normal. Yes. Kayak itu tuh jadi kayak ini teman-teman aku gitu gak sih? Iya. Itu gimana tapi awalnya kayak kamu menemukan kolektif ini dan kayak merasa itu tuh sesuatu yang kayak vibing. Bener. Naikila banget. Karena ini kayak bener-bener kolektif pertama aku. I've never really been into like any collectives before. Jadi because you're 20, right? Yeah, I'm 22. Okay. Pada saat itu? Pas masuk pada itu aku masih 21 sih. Okay. Yeah, it's been a year aja sih.
Terus aku punya teman ada namanya Suisei, dia yang bawa aku ke studio gitu. Big shout out juga sama Suisei karena dia keeps on telling me kayak coba aja sama Jamsi gitu, coba aja udah sama Jamsi kayak gitu-gitu. Terus aku kayak oh iya, terus aku beberapa kali pernah jamming di studio gitu kayak humming gak jelas gitu sama anak-anak. Terus and then one point aku lagi di Surabaya kayak lagi ngapa-ngapain, Jamsi tuh telepon aku, Nay mau feature di lagu Tensi nggak gitu, terus dikirimin lagunya kayak fuck yeah, I'm hopping on this gitu. Ini asik banget. Garam dan Madu. And I was very excited. Aku langsung kayak aku tulis malam itu juga aku tulis. Wait. Berarti yang kamu dapat tuh demonya yang kamu tulis menjadi lirik. Iya demonya. Jadi cuman ada liriknya Tansi yang awal sama yang Sakit Dadaku. Terus aku ngisi my own part yang Malam Chaos ini atau aku nulis itu kayak cuman 1.5 jam atau 2 jaman. Karena aku excited banget gitu kayak lagi gig gitu. Terus akhirnya aku tulis Pakai pulpen. Pakai pulpen. Yeah. Tapi sayangnya aku nggak foto. Ada di rumah tapi aku dan masih ada. Hilang apa enggak aku nggak tahu. Cuman kayak 4 bulan terakhir aku lihat masih ada. Oke. Iya. Lalu pas kamu nulis itu gini, buat aku yang mungkin usia kita memang berbeda, tapi Malam Chaos ini tuh tidak akan pernah dipikiran. I know. It's okay. Iya. Why Malam Chaos ini? Itu aku nggak tahu, that I don't know, sebab aku juga nggak bisa ngejelasin. Dan Okay. bahkan ketika aku nulis Malam Chaos ini kayak agak goosebumps karena kayak fuck ini cringe banget gak sih gitu mikirnya di awal. Iya, in the first place kamu udah merasa it's Iya. cringe. Iya. Karena aku tuh kebiasa dulu Iya. liriknya ya bahasa Inggris doang Iya. gitu. Terus now I gotta mix it up gitu kayak Malam Chaos ini. That's something different, right? Belum ada gitu. Terus aku ya waktu itu di pikiran aku cuman mikir sesuatu yang belum ada aja. Sesuatu yang belum ada, tapi pas aku tulis kayak fuck ini cringe gak sih? Aku takut banget pas aku tunjukin hasilnya ke si Jamsi. Okay. Dia langsung kayak oke, kita kapan bisa recording gitu. Yang kamu kirimin by lirik atau record? Aku Voice record dan record. Jamsi masih punya recordan awalnya Iya. itu si Malam Chaos ini. Kayak I would hear it sometimes kayak untuk ngingetin oh iya ini seru gitu lah buat didengar gitu, kayak ini icon sih gitu. Dan Malam Chaos ini udah chaos itu, cara-cara kamu bernyanyi semua very different gitu. Iya. Udah kayak gitu. Kalau cara nyanyi emang dari dulu I might say kayak I have my own style gitu. Tapi soalnya aku sempat dengerin juga lagu-lagu kamu yang pop. Uh-huh. Tapi emang menurut aku ya, suara kamu sangat terdengar jelas kan pada saat Iya, di iya. your pop music itu, dan sangat bagus. Thank you. dan cara bernyanyi kamu menurut aku berbeda sekali di Garam dan Madu ini. Iya, karena since like lagu yang sebelumnya aku rilis itu kan udah 2 tahun lewat mungkin ya. Okay. Nah di selama 2 tahun yang aku nggak bikin apa-apa, I found myself gitu kayak sekarang aku sukanya nyanyinya yang kayak nyantai, yang kayak apa sih kata orang-orang tuh musang birahi. Apa? Ya, yang kayak kata orang apa? musang birahi katanya, nyanyinya kayak gitu. I don't know, people get so funny these days. Ya. Oke, setelah itu kamu kirimin ke Jamsi dan Tensi. Yes. Apa respon mereka? Mereka kayak langsung oh ini asik sih. Oke, kita langsung cari jadwal buat take vokal. Terus minggu depannya aku datang, kita isi, it was pretty fast. Terus udah jadi lagunya. Dan the last dropnya si Garam Madu yang itu juga dibikinnya kayak pas abis aku record gitu. Oh, baru ditemuin? Itu baru ditemuin. Dan itu it was pretty fast. I mean James is a genius as well. That's why. That is why. Oke, Garam dan Madu. Kayak apakah kalian bertiga sudah expect it's gonna be big atau no expectation? Kita expect ini bakalan banyak yang suka, banyak yang dengar, tapi nggak segede ini. Kita expect it will be big, tapi kita nggak nyangka kalau bakalan sebesar ini. Itu sih. Dan sebelumnya tuh belum ada kan yang kalian benar-benar bertiga ya? Iya, belum ada. Kayak cuma Tensi dan Jamsi. Iya. Setelah Garam dan Madu rilis, apa yang paling berbeda dari kamu, Nay? Menurut kamu?
Apa ya? Yang paling berbeda? Apa nih? Mungkin gini, kalau di bayangan aku, Nay, mungkin sebelumnya waktu itu kan berarti kamu memang tidak kuliah dan memutuskan untuk berkarir di musik dengan banyak cara. Ini aku bayangkan by the way. Terus akhirnya kamu menemukan circle yang tepat di Anti Normal itu, akhirnya ketemu Jamsi dan Tensi, akhirnya membuat sesuatu yang kamu rasa wow. Kayak exposure-nya semua ke kamu. Pasti banyak hal yang berubah dari diri kamu gitu, dari rutinitas, dari pertemanan, dari orang-orang di sekelilingmu, even apa yang kayak ngebuat kamu kayak oke, kayaknya ini bukan Nay lagi deh. Kayaknya kamu harus mundur sedikit. Malah aku ngerasa aku kembali jadi diriku lagi. Gitu? Yes. Oke. Kayak, Nay, we're back. You know? Tell me about it. Karena sebelum aku ngerilis apa-apa itu, aku ngerasa kayak emang itu bukan aku jadi introvert, adalah some reasons. Aku jadi bukan Nay yang super ceria gitu. Terus kayak how I dress even change gitu, kayak aku jadi perempuan banget, aku pakai dress segala macam. Terus sekarang aku bisa yang kayak bener-bener explore, mau baju kayak gimana aku bisa explore, and I feel like Nay, we're back gitu. Itu sih perubahannya, malah aku kembali jadi diri aku sendiri setelah merasa lumayan hilang. Tapi di lagu-lagu kamu yang dulu yang pop R&B, itu kamu atau bukan? Menurut kamu? Setelah kamu inget-inget lagi? Mungkin di awal-awal iya, itu tuh masih aku sih. Terus abis dari kamu lost dan kamu menemukan... Pokoknya setelah aku rilis itu semua, itu aku mulai lost. Kayak I change my style, kayak how I do my makeup, rambut aku, kayak gitu. Kenapa? For some reasons. Oke. Iya. Kayak biasalah anak muda. Akhirnya kamu menemukan tadi circle yang tepat dan merilis Garam dan Madu ini. Tapi balik lagi Nay, sesuatu yang bless ini kan juga punya something yang membuat lonely. Kayak ini di bayangan aku lagi ya, dengan banyaknya sorotan ke diri kamu, kamu kan tetap suka di kamarmu yang that's true. You felt lonely and you said it before. In a way I felt lonely karena mungkin cara memilih temannya juga udah berbeda, karena itu nggak bisa dipungkiri kalau some of them are datang cuman buat sesuatu gitu. Jadi harus lebih hati-hati, dan aku ngerasa kayak lebih lonely aja, apalagi abis ketemu orang sebanyak itu, terus balik ke rumah sendiri gitu. I felt lonely. I don't know how to explain it juga. Padahal kayak maksudnya my boyfriend was there for me, my best friends. It's just ada suatu hole yang nggak bisa aku isi. Not just yet. Mungkin itu juga proses dari aku nyari diri aku kembali gitu. Like taking all the missing pieces. Karena sebetulnya kan itu cepet banget Nay, maksudnya kayak Desember 2024 kamu rilis tuh di YouTube. Dan dalam 1 hari tiba-tiba viewsnya gede banget dan rilis di platform-platform lain gitu. Dan sekarang kamu membuat EP. Even kayak itu tuh sesuatu yang menurut aku pasti tidak terbayangkan gak sih di Naikila sebelum itu. Tapi menurut aku ketika sesuatu yang gak dibayangin, kadang malah jadinya tuh impactnya tuh sangat besar and it's beautiful gitu. Jadi aku ngejalanin hidup aku itu gak pernah yang kayak expect something, cuman yakin aja, that's it. What was the question sih? Aku jadi kayak kemana-mana deh, bingung mau yang mau dituangkan yang mana dulu nih gitu, bingung, sorry ya. That's okay right, tapi it's beautiful karena balik lagi komen-komen atau apapun yang ada di social media around you and this viral thing kan gak semuanya positif, tapi aku bisa melihat part kamu yang menganggapnya sebagai blessing dan apa nextnya yang bisa kamu
tawarkan. Nggak semua punya cara yang sama, Nay. Yeah. Dan kamu mencoba untuk itu. Yeah. Salah satunya adalah dengan IP Centil ini. Betul. Banyak pertanyaan Let's setelah go. aku mendengarkan lagu-lagu ini. Kayak pertama, apa pas kapan kamu merasa kayak oke, ini waktunya Naikila bukan hanya part of JMC and TMC, tapi merilis EP debut solonya yang pertama, dan ini Naikila Centil. Pas kapan? And seperti apa ceritanya? Ya pastinya setelah Garamadu ya, aku kayak kepikiran kayak oke, aku harus buat sesuatu untuk diri aku sendiri, karena pastinya siapa sih yang nggak mau dikenal sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi aku buat liriknya, buat notasinya tuh serau mungkin, seaku mungkin gitu. Ya, aku bikin liriknya juga pretty simple, dan EP Centil ini sebenarnya agak buru-buru, you might say agak buru-buru, karena aku I gotta do the shows, right? Okay. Dan diseling-seling waktu liburnya itu, which is lumayan pretty tight schedule, you might say. Jadi ya lumayan buru-buru, jadi agak gimana ya? Mungkin lebih ke gak seleluasa itu. Mungkin nanti di album akan lebih leluasa lagi. Itu for me personally ya, untuk kayak notasi dan pilihan lirik aku. Tapi sejauh ini aku ngerasa itu udah aku apa adanya, dan aku sudah mencoba untuk jujur di dalam lirik itu gitu. So asu. Salah satunya. Itu judul. Itu jujur banget. Itu jujur banget, jujur. Jujur. Gue pikir lo pengen janji. Ya salah satunya itu adalah kayaknya So Asu nih yang ngebuat aku kayak oke, apa ini? Karena balik lagi itu sesuatu referensi yang mungkin aku tidak miliki sebelumnya kan, Nay. Nah tapi referensi kamu dapat dari mana? Kayak dari segi penulisan lirik, penulisan judul. Nah itu, the thing is kayak ketika aku nulis itu I don't really look to anyone, karena I wanted to be myself. Jadi nggak ada sih, cuman mungkin beberapa kali aku suka liatin liriknya Sabrina atau Ariana Grande gitu-gitu, buat reference saja. Tapi mostly ketika aku udah write di studio, aku nggak lihat siapa-siapa, aku kayak gimana cara jadi Naikila gitu, udah. Dan perannya JMC di sini? Dia bikin beat sama dia bantu aku untuk he's directing my flow. Jadi ketika aku milih notasi ini dan ini, kita tuh bikin persetujuan bareng-bareng gitu, kayak oke, gini aja, kamu setuju nggak? Terus dia kayak nggak, aku punya ide ini ditambahin gini. Jadi notasinya dia yang approve. Jadi ketika aku pilih notasi harus dia approve. Tapi kalau dia yang kasih, kamu harus approve juga? Enggak juga. Jadi ya sama. Saling. Kenapa masih Hipdot? Atau kamu juga merasa bahwa Hipdot ini adalah Naikila? Iya, bisa dibilang kayak gitu, karena ternyata dari kecil ketika aku inget-inget lagi masa kecil aku tuh I've always been loving dangdut. Apa yang kamu dengerin dulu? Kayak dulu tuh apa ya, kayak lagu-lagu lama banget yang kayak masa lalu, biarlah masa lalu. Itu I hear that like so many times. Bagus banget di sini. Oh, thank you. Iya, terus kayak terus Ayu Ting Ting, gitu-gitu aku dengerin dari kecil, dan ternyata aku lumayan bisa nyanyi dangdut juga. Jadi dari kecil aku suka kayak kalau ada saudara aku nikahan atau kondangan gitu, kamu nyanyi dangdut dong, kayak gitu. Terus kamu nyanyi di depan keluarga kamu? Di depan keluarga aku. Atau lagu Melayu. Itu masih belum tahu GL ya, masih kayak gini-gini aja. Iya, jadi aku dulu sempat kayak waktu aku SMP, aku apa ya, bisa dibilang cari tahu tentang Melayu dan dangdut lah. Terus aku coba nyanyi. Jadi ya gitu, dulu kalau ada kondangan, nyanyi lagu Melayu dong. Lagunya Siti Nurhaliza biasanya. Yang mana? Yang hendak ku rasa, puncaknya gunung hendak ditawan. Gak ada autotune ya.
dan aku nggak tahu kayak kok bisa sih gue gitu. Soalnya pertanyaan gue gitu, gimana caranya di EP ini ya, nah itu salah satu yang jujur aja ini masih asing even buat gue. Tapi cara lo bernyanyi ini kan sesuatu yang baru lah untuk even buat audiens Indonesia. Yeah. Caranya gimana, Nay? Coba ajarin. Coba di salah satu lagu yang kayak soalnya tuh menurut gue nyeret banget. Nyeret banget ya. Salah satu lagu mungkin lagu aku yang geleng-geleng ya. Nggak tahu gimana ya ngasih tahu caranya tuh bingung. Tapi mungkin the way I sing it tuh kayak bangun tidur kamu hibur aku, janji manis aku takis kamu, acak rambutku tak bisa gerak, rayu-rayu yang gak gitu kocak. Jadi sebisa mungkin aku menjadi soft girl gitu, kayak gimana sih cewek baik yang sabar ngobrol sama orang tuh kayak gimana sih, yang kayak oh iya mas, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Itu di bayangan aku. Dan tapi di 6 lagu ini punya treatment yang berbeda juga atau secara kayak treatment the way I sing sama soft girls, tapi kan ini kayak nggak semuanya soft girl kan? Even yang so asu aja I sing it very soft, kayak so asu, kayak gak yang marah-marah gitu loh. Ya, emang mau treatmentnya sama aja kayak gitu. Jadi ya biar fresh juga sih, kayak orang biasanya marah-marah kan kayak you know, you gotta get the tense. Kalau aku sama James dia kayak santai aja nyanyinya gitu. Tetap kamu. Tapi dengan sesuatu yang quote and quote juga ada marah-marahnya nih, tapi dengan tetap Nike lah. Tetap jadi marah-marah dengan Nike lah. Tapi menurutmu se-soft girl apa kamu? Maksud aku kayak kan dari kamu cerita adalah oke, akhirnya kamu menemukan diri kamu sendiri yang sudah 2 tahun lah ya hilang. Akhirnya kayak kamu lahir kembali, dan cara bernyanyi semuanya tuh menurut kamu sekarang adalah kamu. Dan kamu tadi bilang si soft girl-nya itu. Dan itu kan sesuatu yang sebetulnya jarang dilihat orang kan. Iya benar sih. Orang-orang lihat aku kayak savage, centil gitu kan. Tapi buat aku mungkin lebih bukan ke soft girl tapi sensitive aja. I'm a sensitive person, jadi kayak I care about what is happening around me. Dan nih, this is the fact, kalau misalnya aku di dalam satu circle terus ada yang mungkin gak diajak ngobrol, aku pasti panik. Aku pasti kayak gimana caranya aku harus ajak dia ngobrol gitu. Because I know how it feels to be left out and I don't want people to feel that gitu. Ya meskipun aku gak bisa ngelakuin itu ke semua orang ya, karena banyak banget orang di dunia ini, tapi at least kayak aku bisa bantu gitu. I was just trying to be nice aja sih ke semua orang. By the way, aku juga relate gitu. I can feel that. Makanya dari awal tadi aku kayak I told you kayak you're very pure gitu, karena mungkin you're caring juga. And you too. Ini ketika 2 people pleaser ngobrol guys. Tapi menurut aku itu bukan people pleaser because we feel it. Kan? Maksudnya kayak I feel it genuine and maybe you feel yes you are. It's so okay. By the way, si soft girl-nya ini tuh si sensitive girl-nya ini, how Jamesy translate into music? You get the point kan? I get the point. Itu yang mungkin aku kadang nggak bisa ngebayangin karena he sees the vision gitu, kayak I believe in him so much. Jadi ketika aku mau take sama dia dan dia ngasih aku bayangan, itu tuh gampang kesalurnya. Karena some way aku ngerasa dia paham aku, dia percaya sama aku. So like it's easier. Dan cara dia menyalurkannya mungkin dengan membiarkan aku jadi aku aja sih. Jadi emang sesuatu yang formulanya juga nggak tahu karena kalian melakukan itu. Itu. Tapi yang menarik ya menurut aku, si soft girl dan sensitive girl ini kan dibungkus oleh centil. Berarti kayak soft girl dan sensitive girl juga bisa centil loh, gitu nggak sih? Iya benar-benar. Karena itu adalah perasaan yang akan dirasakan sama semua wanita menurut aku. Kayak nggak sensitifnya perempuan pasti sensitif. Jadi
aduh mau ngomong apa sih gue. Ya itu tadi bisa dua-duanya gitu. Bisa centil, bisa sensitif. By the way gue juga suka kayak gitu, kayak ini gue mau ngomong apa. Iya kan. Enggak, the point is kayak lu tahu sebenarnya di otak lu apa. Iya itu susah ngeluarinnya. Iya. Tapi aku ada sedikit ingat, tapi poin yang mau aku sampaikan adalah kayak fuck lupa lagi. Sorry. No, it's okay. Apa tadi ya? Wait, ini tadi kita ngomongin apa ya? we got lost. Jamsi. And Aduh, you're fuck. naturally doing. Yeah, intinya enggak, kita centil tapi bisa sensitif kan? Iya. Sorry. Enggak apa-apa, kita sama ya ternyata. Apa sih ini? Oh my god, this is bad. Dan gue sering banget lost kayak, Iya. kayak bisa mundurnya tuh yang jauh, bukan yang Benar dan aku tuh pelupa. Aku juga. Oh iya. Iya kayak Iya kan. Oke. Tapi aku bahkan lupa kayak minggu lalu ngapain ya. Iya, sama-sama aku sering juga kayak gitu. Mungkin itu our coping mechanism juga nggak sih? Of what? Kalau ada yang sakit dilupain aja nggak sih? I feel that somehow. Yeah, that's right. Tadi balik lagi, aku ingat. Okay. That's good. Di sensitive and soft girl ini tetap punya centilnya kan. Itu Yeah. menurut aku sesuatu yang gini. Sesuatu yang kata orang tidak bisa ketemu di tengah, tapi ternyata kamu menampilkan lewat EP ini. Iya. Itu beneran kayak konsep yang kamu pengen tawarkan atau? Iya, emang karena aku bener-bener di album ini tuh bener-bener pengen nge-represent kalau cewek gitu. Cewek tuh nggak bisa cuman kamu bilang oh cewek ini sensitif, oh cewek ini centil, itu nggak bisa. Kayak they're all in one, they're complex gitu. Dan I want to show people kalau ya cewek sekompleks ini, dan biar cewek-cewek juga ngerasa relate gitu kalau oh it's okay to be this complex karena itu udah kodratnya gitu misalnya. Itu sih yang pengen aku sampaikan ke mereka juga. Menarik. Sesuatu yang mungkin nggak tahu ya, apakah kamu memang sudah menyampaikan ini ke publik atau enggak, karena balik lagi kadang yang orang serap tuh kan hanya permukaannya gitu, dan ternyata banyak kompleksitas even di EP ini. Tapi setelah EP ini rilis, how? Growth-nya In you? Oh, in me? Yeah. Aku seneng banget sih, honestly, kayak bisa rilis anak baru dan it's gonna be forever, right? Jadi aku ngerasa kayak ini adalah hal yang sangat-sangat amat baik untuk aku ingat di hari tua, dan I will be so proud of her gitu. Yeah. Setelah rilis aku juga ngerasa kayak orang-orang get to know me better sebelum Garam dan Madu. Before orang nggak tahu apa-apa tentang aku, tapi dengan EP ini mungkin aku bisa sedikit kenalan lagi sama mereka, sama kalian semua kayak gitu. Berarti balik lagi, secara lirik, secara bagaimana kamu bernyanyi, itu tuh sesuatu yang memang dari diri kamu. Kayak kalau aku membuat sesuatu tuh harus ada kayak semacam ATM-nya. Oke. Amati, tiru, modifikasi gitu. Berarti yang kamu amati adalah diri kamu sendiri. Iya. I observe myself a lot. Wah, apa yang kamu temukan dalam observasi kamu? I get lost. Gak ketemu apa-apa. Malah tersesat. Lost in my own thoughts. Okay. Itu sering banget happening. Tapi ya itu proses pengenalan sama diri aku. Bahkan sampai sekarang aku pun belum nemuin apa-apa di diri aku. Aku masih dalam proses penemuan. Yes, itu dia. Take it slow. Yeah. Oke, Negla, terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini banyak hal yang aku temukan baru tentang kamu, tentang Naya Rahmania. Yeah. Kayak pas aku tahu nama asli kamu kayak, oh it's on you. Really? That is sweet. Kayak dan ya banyak yang aku temukan, banyak hal yang tidak aku ekspektasikan juga aku temukan hari ini. Tapi yang cukup aku penasaran, Nagila, sebelum kita menutup, ini kan adalah sebuah scene yang kamu bentuk ya, secara tidak langsung lah bersama Tensi dan Jamsi. Scene Hipdut ini di bawah Anti Normal juga bersama beberapa, sebetulnya ada musisi-musisi lainnya juga.
bisa ceritain ke aku nggak scene atau apa ya? Kan setiap scene itu kan punya caranya masing-masing. Hip hop, rock dan lain-lain gitu. Apa yang kamu observe dalam scene Hipdut ini atau gimana audiens melihatnya sekarang? Is it complex or? It's quite complex tapi growing di mereka menurut aku. Kayak sekarang lebih terbuka buat Hipdut itself dan kita juga jadi ada new wave gitu, kayak sesuatu yang fresh. Kita even banyak yang bikin lagu jadi kayak kita gitu. Kita happy gitu. Oh, we're finally making a new wave gitu. Kamu We did it. Kayak ngikutin. Enggak. We made it gitu. Berarti emang itu tujuan kita juga, kayak karena ketika suatu genre nggak punya apa ya omongannya, nggak punya pengikut, it doesn't work gitu. Ya kan, genre kalau nggak ada si audiensnya ya nggak jadi gitu, nggak akan diingat sama orang-orang. Makanya kita seneng ada yang hate, ada yang bukan seneng juga sih, tapi kayak ya pros and cons-nya tuh ada. Kita jadi bisa memperbaiki, kita jadi tahu gitu kita gimana. And so far kayak mungkin buat generasi di bawah kita itu bikin mereka jadi lebih berani ekspresiin diri mereka gitu, to be different. And it's okay. Okay. Oh, aku punya satu fakta. Nama aku dulu bukan Naya Rahmania waktu aku lahir. Namanya siapa? Namanya, ini kayak aku gak pernah ngomong di mana-mana deh. Namanya Sheila Rachel Naftali. Okay. Yeah, I was a Sheila girl. And then I got sick like a lot. Terus kayak mungkin orang dulu nggak tahu kalau anak-anak kayak sakit-sakitan parah gitu mereka ganti nama gitu. And I changed my name to Naya Rahmania. My parents changed it, of course. But kalau misal kamu dipilih, kamu adalah Naya Rahmania atau Naikila atau Sheila? Aku pernah ada di fase dimana kayak, I wish I was a Sheila, you know. Terus kayak enggak, tapi Naya is very cute gitu, kayak people call me Nay. Itu lucu gitu. Sorry. So I'm choosing to love Naya Rahmania, and I love it right now. Okay, Naya Rahmania. Thank you so much for today. Thank you so much. I had so much fun. Yeah, here. Me too. Kita kayak, I don't know how to tell this, tapi kayak kena gitu loh hati aku. I don't know why. Kena lah gitu. Atau padahal biasanya aku tuh sangat yang kayak lebih bawel gitu. Tapi di sini aku ngerasa kayak ayo kita ngobrol heart to heart ya, kayak gitu lah. Di sini tuh rasanya kayak gitu. I don't know why. Okay, thank you. Yeah, so thank open you. Your heart today. Thank you. That's it for today. That's good luck, Naikila. Good luck. Yeah, you're still young. Yeah. And tapi aku merasa kamu punya talent yang mungkin belum dilihat sama banyak orang. Kamu punya, nggak tahu, aku melihat attitude kamu apa ya, sangat membuat genuine tadi ya. Kayak one genuine thing, mungkin ketemu genuine will be something gitu. And thank you for today. Sweet to say. Thank you. Thank you Naikila. Thank you ya buat kalian yang curious about gimana sih dua people pleaser kalau ngobrol ini dia barusan kalian lihat aja. Nanti jadi thumbnail ya. Jadi thumbnail. And thank you for watching guys. Semoga bermanfaat hari ini. Thank you guys. Bye bye.